Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Anissa Eliazin, dan ada teman saya Aura Ananda Putri, Evani Alvinugraha, Isna Paradila, dan Veliana Amalia Putri. Selanjutnya kami akan membahas mengenai informed consent dan kode etik psikologi. Kode etik psikologi dan informed consent. Kode etik psikologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi di Indonesia. Informed consent merupakan persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan. Berikut merupakan aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah: yang pertama, kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Yang kedua, perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan. Yang keempat, keuntungan atau resiko yang dialami selama proses tersebut. Yang kelima, jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Yang keenam, orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis, maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia. Selanjutnya yaitu fungsi kode etik dan informed consent. Kode etik psikologi berfungsi sebagai pedoman tertulis dalam bersikap dan berperilaku, serta berpegangan teguh seluruh psikologi dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Informed consent berfungsi sebagai sebuah tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terlampauinya batasan dalam hubungan psikolog dan klien. Batasan dan antisipasi kemungkinan batasan akan dilanggar perlu dituliskan dalam lembar persetujuan dengan jelas, sehingga klien memahami betul batasan tersebut. Selanjutnya ada wawancara sebagai prosedur asesmen psikologi. Dalam pasal 62 dasar asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk di dalamnya yaitu prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan psikologi. Akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai informed consent serta asesmen psikologi, yaitu yang pertama ada pasal 64 yang membahas tentang informed consent dalam assessment. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika yang pertama, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, contohnya seperti seleksi dan ujian. Dan yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Selanjutnya ada pasal 65 yang membahas tentang interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada pasal 66 yang membahas mengenai penyampaian data dan hasil asesmen. Yang pertama, data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan.
Jika diperlukan, data assessment dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Hasil assessment adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan assessment. Hasil assessment menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain, atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami oleh pengguna jasa. Dan yang terakhir ada pasal 67 yang membahas tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data, hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Dan yang terakhir, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.